Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview materi tentang perilaku organisasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hasan Bukhari, NIM 2019 dari manajemen 5A8. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi 1, yaitu perilaku organisasi. Nah, pengertian perilaku organisasi. Nah, apa sih pengertian perilaku organisasi ini? Nah, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak yang dipunyai oleh suatu individu, kelompok, dan juga struktur pada perilaku yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, jadi termasuk di dalamnya mempelajari bagaimana mereka bisa berinteraksi satu sama lainnya dan bagaimana mereka bisa bekerja dalam suatu struktur organisasi untuk bisa menyelesaikan masalah dan juga interaksi tersebut dengan lingkungan yang berada di luar organisasi. Tujuan dari perilaku organisasi itu yaitu menerapkan ilmu pengetahuan agar bisa meningkatkan keaktifan dalam suatu organisasi tersebut. Nah, kita lanjut ke slide yang kedua, yaitu tentang manfaat perilaku organisasi. Ada berapa manfaat organisasi tersebut? Nah, kita akan bahas di sini. Manfaat organisasi itu terbagi menjadi banyak. Kita akan mempelajari manfaat perilaku organisasi ini. Nah, yang pertama yaitu manfaat perilaku organisasi, yaitu perilaku organisasi akan bertindak sebagai map untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi. Nah, manfaat yang kedua yaitu melakukan penelitian yang sistematis dan berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi tersebut. Manfaat yang ketiga yaitu perilaku organisasi itu akan membantu individu dalam memahami perilaku mereka sendiri dan juga memahami perilaku dari orang lain yang berada di dalam suatu organisasi tersebut. Nah, sehingga bisa meningkatkan hubungan interpersonal antara setiap individu yang ada di dalam suatu organisasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu manfaat yang keempat, membantu setiap manajer untuk bisa memahami dan juga memengaruhi hubungan dan juga menjadi kejadian ataupun masalah yang ada pada organisasinya. Nah, jadi bisa membantu manajer itu untuk memahami dan juga untuk menyelesaikan masalah dalam suatu organisasinya. Nah, manfaat yang kelima yaitu menganalisa perilaku organisasi juga akan sangat membantu mencegah adanya masalah dalam organisasi. Nah, jadi jika kita mengetahui manfaat organisasi tersebut, menganalisa organisasi tersebut, maka sangat membantu untuk mencegah masalah di dalam suatu organisasi tersebut. Nah, manfaat yang keenam yaitu memberikan motivasi dasar pada setiap manajer agar bisa memberikan pengarahan dan mengontrol bawahannya secara lebih efektif. Nah, manfaat perilaku organisasi ini yang keenam itu bisa membantu manajer dalam melakukan pekerjaannya, mengontrol bawahannya secara efektif dan baik. Dan selanjutnya yaitu manfaat organisasi, perilaku organisasi juga berguna untuk menjaga setiap hubungan industri perusahaan. Dan manfaat yang terakhir yaitu jika berbagai prinsip manajemen bisa diterapkan secara efektif di dalam organisasi, maka akan sangat membantu dalam memberikan motivasi pada karyawan dan juga mempertahankan mereka dalam organisasi. Nah, jadi manfaat yang terakhir ini sangat baik, sangat penting bagi manajemen untuk mempertahankan karyawannya di dalam suatu organisasi tersebut. Kita lanjut ke slide berikutnya yaitu ruang lingkup perilaku organisasi. Nah, pada ruang lingkup perilaku organisasi ini ada tiga.
ada 3 ruang lingkup pada organisasi, yaitu yang pertama perilaku individu. Nah, studi perilaku individu ini adalah suatu studi yang terkait kepribadian, sikap, motivasi, dan kepuasan kerja. Nah, yang kedua yaitu perilaku antar individu, adalah suatu studi yang dilakukan dengan adanya komunikasi antara setiap karyawan di antara mereka sendiri dan bawahan mereka, memahami kualitas dari kepemimpinan orang. Dan pada ruang lingkup yang ketiga itu yaitu perilaku kelompok. Perilaku kelompok ini akan mempelajari terbentuknya suatu organisasi, struktur organisasi, dan efektivitas organisasi. Baik teman-teman, kita lanjut ke review materi kedua, yaitu bab keragaman dalam organisasi. Nah, kita akan tahu apa itu keragaman dalam organisasi. Nah, kita lanjut pengertian keragaman dalam organisasi. Nah, pengertian dalam keragaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Keragaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi. Organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemauan, dan berbagai hal lain untuk mengatasi masalah organisasi atau perusahaan. Jadi keragaman itu adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu ada pada suku, bangsa, ras, agama, dan budaya, dan gender. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa. Nah, selanjutnya itu di sini ada keragaman individu dalam organisasi. Itu dapat diartikan. Nah, diartikan sebagai yaitu yang pertama kumpulan dari beberapa persamaan maupun perbedaan latar belakang individu pada dimensi nilai, kekayaan, dan opini. Yang kedua, suatu hal yang penting dalam proses pengambilan keputusan organisasi atau perusahaan. Dan yang ketiga yaitu suatu hal yang perlu dikelola dengan baik. Nah, jadi itu keragaman yang diartikan sebagai 3 tadi. Selanjutnya yaitu beberapa aspek yang termasuk dalam keragaman organisasi adalah. Nah, jadi di sini ada beberapa aspek dari keragaman organisasi. Yang pertama yaitu usia. Nah, yang kedua latar belakang personal. Nah, latar belakang personal itu misalnya latar belakang si A begini. Nah, jadi begitu. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan. Nah, kita pada aspek yang ketiga ini melihat pendidikan itu bagaimana, pendidikan orang itu bagaimana. Yang keempat yaitu gaya hidup. Yang kelima yaitu pengalaman kerja dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu tingkat keragaman dalam organisasi. Terdapat 2 tingkat keragaman dalam organisasi. Yang pertama yaitu surface level diversity atau keragaman tingkat permukaan. Pada keragaman tingkat permukaan ini yaitu perbedaan dalam karakteristik yang dapat secara mudah dipersepsikan, misalnya jenis kelamin, ras, suku, umur, atau disabilitas yang tidak begitu merefleksikan bagaimana orang berpikir atau merasa, tapi dapat mengaktifkan stereotip tertentu. Nah, tingkat keragaman organisasi yang kedua yaitu deep level diversity atau keragaman tingkat dalam. Nah, dalam keragaman tingkat dalam yaitu perbedaan dalam nilai, kepribadian, dan keinginan kerja yang dapat menjadi semakin penting dalam penentuan kesamaan sebagai orang itu mengenal satu sama lain lebih baik.
Sifat itu bisa didefinisikan sebagai kecenderungan merespon sesuatu secara konsisten untuk mendukung atau tidak mendukung dengan memperhatikan suatu objek tertentu. Nah, bicara masalah sikap ini, sebenarnya hal ini sudah merupakan sesuatu yang sangat populer dan penting, terutama dalam rangka pembahasan psikologi sosial. Para ahli itu mengakui bahwa setiap sikap dapat terbentuk karena adanya pengaruh dan peran pembawaan dan lingkungan. Yang keduanya itu mempunyai fungsi yang sama. Dalam arti itu bahwa sikap tidak dibawa sejak manusia lahir. Nah, sikap juga itu adalah pernyataan atau penilaian evaluatif menyangkut benda atau orang atau kejadian. Slide selanjutnya yaitu jenis-jenis sikap. Nah, jenis-jenis sikap ini ada 3. Yang pertama job satisfaction, yang kedua job involvement, yang ketiga organisasi komitmen. Pada job satisfaction ini yaitu sikap yang menentukan kepuasan seorang terhadap pekerjaannya. Nah, yang kedua pada job involvement ini yaitu sikap yang menggambarkan sampai sejauh mana partisipasi aktif karyawan itu terhadap pekerjaannya. Nah, yang ketiga yaitu organisasi komitmen. Organisasi komitmen itu sikap yang menunjukkan sampai mana seseorang itu melibatkan diri dalam organisasi beserta dengan tujuan-tujuannya dan ingin menjaga keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Nah, jadi itulah jenis-jenis sikap. Yang selanjutnya yaitu pengertian kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu adalah suatu efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Nah, pada kepuasan kerja ini itu suatu perasaan yang menyokong atau tidak menyokong diri pegawai yang berhubungan dengan pekerjaan maupun dengan kondisi dirinya. Nah, dari pernyataan tersebut ini berarti bahwa kepuasan kerja itu pada umumnya mengacu pada sikap seseorang pegawai atau karyawan terhadap pekerjaannya, dan dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja itu merupakan suatu sikap yang positif yang menyangkut penyesuaian diri yang sehat dan dari para pekerja terhadap kondisi di situasi kerja, termasuk di dalamnya itu masalah upah, kondisi sosial, dan kondisi fisik dan kondisi psikologis. Nah, ada faktor-faktor kepuasan kerja. Faktor-faktor kepuasan kerja itu ada 10 ya. Ada 10. Yang pertama yaitu kesempatan untuk maju. Nah, jadi pada kesempatan dalam hal ini ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh kesempatan peningkatan pengalaman dan kemampuan kerja selama bekerja. Nah, faktor yang kedua yaitu keamanan kerja. Pada faktor ini sering disebut sebagai penunjang kepuasan kerja, baik karyawan pria maupun wanita. Keadaan yang aman sangat mempengaruhi perasaan kerja karyawan selama bekerja. Faktor yang ketiga yaitu gaji. Nah, pada gaji ini lebih banyak menyebabkan ketidakpuasan, dan jarang orang yang mengekspresikan kepuasan kerjanya itu dengan sejumlah uang yang diperolehnya. Faktor yang keempat yaitu manajemen kerja. Nah, pada manajemen kerja yang baik itu adalah yang memberikan situasi dan kondisi kerja yang stabil sehingga karyawan dapat bekerja dengan nyaman. Faktor yang
Selanjutnya yaitu kondisi kerja. Dalam kondisi kerja ini adalah tempat kerja, ventilasi, penyinaran, kantin, dan lain-lainnya. Faktor selanjutnya yaitu pengawasan atau supervisi. Nah, bagi karyawan, supervisor itu dianggap sebagai figur ayah dan sekaligus atasannya. Supervisi yang buruk itu dapat berakibat absensi dan turnover. Faktor selanjutnya itu faktor intrinsik dari pekerjaan tersebut. Atribut yang ada pada pekerjaan masyarakat keterampilan tertentu, sukar dan mudahnya, serta kebanggaan akan tugas akan meningkatkan atau mengurangi kepuasan tersebut. Selanjutnya yaitu komunikasi. Pada komunikasi ini harus mempunyai komunikasi yang lancar antara karyawan dengan pimpinan. Banyak dipakai untuk menyukai jabatannya. Dalam hal ini itu adanya kesediaan pihak pemimpin untuk mau mendengar, memahami dan mengakui pendapat atau prestasi karyawan sangat berperan dalam menimbulkan kepuasan kerja tersebut. Faktor selanjutnya yaitu aspek sosial dalam pekerjaan. Nah, aspek sosial dalam pekerjaan ini merupakan salah satu sikap yang sulit digambarkan tetapi dipandang sebagai faktor yang menunjang puas atau tidak puas dalam kerja. Dan faktor yang terakhir yaitu fasilitas. Nah, pada fasilitas ini seperti fasilitas rumah sakit, cuti, dana pensiun, atau perumahan itu merupakan standar suatu jabatan dan apabila dapat dipenuhi akan menimbulkan rasa puas pada karyawan tersebut. Nah, teman-teman, kita akan memasuki materi yang keempat yaitu emosi dan suasana hati. Nah, apa itu emosi? Nah, emosi itu merupakan perpaduan dari beberapa perasaan yang mempunyai intensitas yang relatif tinggi yang dapat menimbulkan suatu gejolak suasana batin. Nah, emosi sama halnya itu dengan perasaan yang membentuk suasana kontinum yang bergerak dari emosi positif sampai dengan yang bersifat negatif. Nah, adapun di sini aspek-aspek emosi itu antara lain yang pertama, biologi emosi. Orang itu cenderung paling berbahagia atau melaporkan lebih banyak emosi positif daripada positif negatif. Ketika sistem limbik mereka relatif tidak aktif. Nah, ketika sistem limbik atau memanas, emosi negatif seperti kemarahan dan rasa bersalah itu mendominasi emosi positif seperti kegembiraan dan kebahagiaan. Aspek yang kedua yaitu intensitas. Dalam beberapa kasus, kepribadian bertanggung jawab atas perbedaan tersebut. Di lain waktu itu adalah hasil dari pernyataan pekerjaan, orang-orang berada dalam kemampuan bawaan mereka untuk mengekspresikan intensitas emosional. Anda mungkin mengenal mengenal orang-orang yang hampir tidak pernah menunjukkan perasaan mereka. Nah, mereka jarang marah, mereka tidak pernah menunjukkan kemarahan. Nah, sebaliknya, Anda juga mungkin mengenal orang-orang yang tampaknya sedang mengalami roller coaster emosional. Ketika mereka bahagia, mereka gembira. Ketika mereka sedih, mereka sangat tertekan. Nah, pekerjaan itu membuat tuntutan yang berbeda pada emosi kita. Misalnya, pengawas lalu lintas, udara, ahli bedah, dan hakim pengadilan diharapkan tenang dan terkendali. Bahkan dalam situasi stres, sebaliknya, keefektifan penguji televisi, penyiar pidato publik di acara olahraga,
dan pengacara itu dapat bergantung pada kemampuan mereka untuk mengubah intensitas emosional mereka saat dibutuhkan. Yang ketiga yaitu frekuensi dan durasi. Nah, Ken Wolfram pada dasarnya adalah orang yang pendiam. Nah, dia itu mencintai pekerjaan sebagai perencana keuangan. Dia tidak menikmati, bagaimanapun harus memberikan pidato untuk meningkatkan visibilitas dan untuk mempromosikan program-programnya. Nah, jika saya harus berbicara dengan banyak audiens setiap hari, saya akan keluar dari bisnis ini. Nah, itu tuturnya dari Ken Wolfram. Kemudian slide selanjutnya yaitu sumber emosi dan suasana hati. Nah, sumber emosi dan suasana hati ini ada beberapa poin. Yang pertama, kepribadian. Nah, itu kepribadian itu sangat mempengaruhi orang untuk mengalami suasana hati dan emosi tertentu. Misalnya beberapa orang itu merasa bersalah dan marah lebih mudah daripada yang lain. Orang lain mungkin merasa tenang dan santai apapun situasinya. Dengan kata lain, suasana hati dan emosi itu memiliki komponen sifat. Kebanyakan orang memiliki kecenderungan bawaan untuk mengalami suasana hati dan emosi tertentu lebih sering daripada orang lain. Cuaca. Pada cuaca ini sangat berpengaruh ya teman-teman pada emosi dan suasana hati ini. Bukti itu menunjukkan itu bahwa cuaca telah sedikit efek pada suasana hati. Seorang ahli itu menyimpulkan berlawanan dengan pandangan budaya yang berlaku. Data ini menunjukkan bahwa orang tidak melaporkan suasana hati yang lebih baik pada hari-hari cerah dan cerah, atau sebaliknya, suasana hati yang lebih buruk pada hari-hari gelap dan hujan. Nah, poin selanjutnya yaitu menekankan. Stres itu mempengaruhi emosi dan suasana hati. Efek stres itu membangun dari waktu ke waktu. Seperti yang dicatat oleh penulis sebuah penelitian, pola makan yang konstan, bahkan dari peristiwa stres tingkat rendah, memiliki potensi untuk menyebabkan pekerjaan mengalami peningkatan tingkat ketegangan secara bertahap dari waktu ke waktu. Nah, poin selanjutnya yaitu kegiatan sosial. Nah, ini bagi kebanyakan orang, aktivitas sosial itu meningkatkan suasana hati yang positif dan memiliki sedikit efek pada suasana hati yang negatif. Tetapi apakah orang-orang dalam suasana hati yang positif mencari interaksi sosial, atau apakah interaksi sosial itu menyebabkan orang berada dalam suasana hati yang baik? Nah, tampaknya keduanya benar. Dan apakah tipe materi kegiatan sosial? Memang benar. Penelitian menunjukkan itu bahwa aktivitas fisik atau epikurean lebih kuat terkait dengan peningkatan suatu hati yang positif daripada formal atau menetap. Seperti menonton televisi dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tidur. Nah, pada tidur ini, kualitas tidur itu mempengaruhi suasana hati. Seseorang yang kurang tidur itu merasa lelah, marah, dan memiliki rasa bermusuhan yang lebih besar. Salah satu alasan mengapa kurang tidur atau kualitas tidur yang buruk itu membuat orang dalam suasana hati yang buruk adalah karena hal itu mengganggu pengambilan keputusan dan membuatnya sulit untuk mengendalikan emosinya. Poin selanjutnya yaitu latihan. Nah, pada latihan ini seperti penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa olahraga itu meningkatkan suasana hati yang positif tanpa efek, tetapi olahraga itu paling kuat bagi mereka yang mengalami depresi. Meskipun efek olahraga itu pada suasana hati konsisten, mereka tidak terlalu kuat. Jadi olahraga itu dapat membantu suasana hati itu menjadi lebih baik. Poin selanjutnya yaitu usia.
usia. Suatu penelitian itu terhadap orang berusia 18 hingga 19 tahun mengungkapkan emosi negatif tampaknya berkurang seiring bertambahnya usia. Nah, periode suasana hati ini yang sangat positif berlangsung lebih lama untuk individu yang lebih tua, dan suasana hati yang buruk memudar lebih cepat. Nah, yang terakhir yaitu jenis kelamin. Nah, ini pada jenis kelamin ini keyakinan umum bahwa itu wanita lebih berhubungan dengan perasaan mereka daripada pria, karena mereka bereaksi lebih emosional dan lebih mampu membaca emosi orang lain. Jadi itu kita lanjut ke materi yang kelima. Materi yang kelima yaitu kepribadian dan nilai. Nah, pada materi ini kepribadian adalah jurnal total cara-cara di mana seorang individu itu beraksi atas dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, pada pembeda kepribadian dan hereditas adalah faktor yang ditentukan saat konsepsi biologis, fisik, dan pembentukan psikologis. Selanjutnya yaitu adapun faktor-faktor kepribadian. Yang pertama, stabilitas emosional. Dari kelima faktor besar dalam kepribadian, faktor yang paling mempengaruhi yaitu kepuasan hidup atau kepuasan kerja, dan tingkat stres adalah stabilitas emosional. Yang kedua yaitu ekstrovert. Nah, selanjutnya adalah faktor ekstrovert. Seseorang yang ekstrovert cenderung ekspresif, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dan mampu bersosialisasi, sehingga mereka memiliki emosi-emosi positif dibandingkan orang yang introvert. Faktor yang ketiga yaitu terbuka dan pengalaman. Nah, pada faktor ketiga ini dibutuhkan seseorang pemimpin yang terbuka pada pengalaman. Seseorang yang terbuka terhadap pengalaman memiliki kreativitas yang lebih dalam berbagai hal. Dan faktor yang keempat yaitu keramahan. Nah, pada faktor keramahan juga memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku pekerjaan di tempat kerja. Seseorang pekerjaan yang ramah tentu saja akan mempunyai banyak teman dan disukai oleh pekerjaan lainnya. Yang kelima yaitu kehati-hatian. Seorang yang memiliki tingkat kehati-hatian itu yang tinggi memiliki kinerja dan mampu memimpin dengan lebih baik. Hal itu disebabkan mereka yang memiliki kehati-hatian yang tinggi cenderung memiliki usaha yang lebih baik dan persisten. Kemudian mereka memiliki kedisiplinan dan motivasi yang lebih serta lebih teratur dan terencana. Selanjutnya yaitu nilai. Nah, apakah itu nilai? Nah, nilai itu atau value menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Pentingnya nilai itu penting terhadap penelitian perilaku organisasional karena menjadi dasar pemaham sikap dan motivasi individu, dan karena hal tersebut berpengaruh terhadap kita. Jadi secara umum itu nilai mempengaruhi sikap dan perilaku. Misalnya Anda memasuki sebuah perusahaan dan memiliki pandangan bahwa pengalokasian berdasarkan prestasi kerja adalah benar, sementara pengalokasian imbalan itu berdasarkan senioritas adalah salah. Selanjutnya kita masuk ke bab yang ke-6 yaitu persepsi dan pengambilan keputusan. Pada pengertian persepsi ini adalah suatu proses di mana seseorang itu melakukan pemilihan, penerimaan, pengorganisasian, dan penginterpretasian atas informasi yang diterima dari lingkungannya.
Jadi persepsi ini merupakan suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang yang memahami informasi tentang lingkungannya. Ada yang berpendapat lain yang menyatakan bahwa persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu-individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor yang mempengaruhi persepsi ini ada 3, yaitu pelaku persepsi pada pelaku persepsi ini adalah penafsiran seorang individu pada suatu objek yang dilihatnya akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi sendiri. Di antaranya sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan penghargaan. Nah, faktor yang kedua yaitu target. Target adalah gerakan, bunyi, ukuran, dan atribut-atribut lain dari target yang akan membentuk cara kita memandangnya. Misalnya saja, suatu gambar dapat dilihat dari berbagai sudut pandang oleh orang yang berbeda. Selain itu, objek yang berdekatan akan dipersepsikan secara bersama-sama pula. Nah, yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu situasi. Situasi juga berpengaruh pada persepsi kita. Misalnya saja seorang wanita yang berparas lumayan mungkin tidak akan terlalu terlihat oleh laki-laki bila ia berada di mall. Namun jika ia berada di pasar, kemungkinan sangat besar bahwa para laki akan memandangnya. Nah, jadi begitu. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Apa itu pengambilan keputusan? Nah, pengambilan keputusan itu merupakan suatu pemecahan masalah sebagai suatu hukum situasi yang dilakukan melalui suatu pemilihan alternatif dari berbagai alternatif. Nah, adapun proses pengambilan keputusan itu ada 2 model. Yang pertama model rasional, ada 6 langkah. Yang pertama, tetapkanlah masalah. Yang kedua, identifikasi cerita keputusan. Yang ketiga, alokasikan bobot pada kriteria. Yang keempat, kembangkan alternatif. Yang kelima, evaluasi alternatif. Dan yang keenam, pilihan alternatif terbaik. Dan model yang kedua yaitu asumsi model. Nah, pada model pengambilan keputusan rasional yang baru saja digambarkan mengandung sejumlah asumsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu kejelasan masalah. Yang kedua, pilihan-pilihan diketahui. Yang ketiga, pilihan yang jelas. Yang keempat, pilihan yang konstan. Yang kelima, tidak ada batasan waktu atau biaya. Dan yang keenam yaitu pelunasan maksimum. Dan materi yang terakhir yaitu mendefinisikan motivasi. Pada mendefinisikan motivasi ini sebagai yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah dan keteguhan seorang dalam upaya untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, motivasi adalah upaya menuju setiap tujuannya. Sekian presentasi atau review materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.